tiba-tiba saya punya utang lagi, di sana di luar punya utang lagi, di sana di luar punya utang lagi. Halo Mas Demak, Halo. ya bisa Anda ceritakan bagaimana pertama bisa terlilit pinjol tuh bagaimana Mas Demak? Kalau terlilit pinjol sih saya masih baru-baru ini ya Bang ya. Terlilit pinjol sih artinya saya nggak kebayar sih. Udah gali lubang tutup lubang lah. Ya akhirnya terlilit lah semuanya saya. Keluarga juga. Yalah semuanya lah pokoknya lah. Saya ada 4 aplikasi terlilitnya saya. 4 aplikasi. Iya. Terus? Bagaimana maksudnya? Itu maksudnya aplikasi itu apa aja gitu kan? Tunaiku, Aku Laku, Kredit Pintar, sama Rupiah Cepat. Sama Rupiah Cepat. Iya. Itu awal mulanya gimana Mas? Maksudnya bisa sampai terkena pinjol gitu kan? Mudah sih, yang pasti pinjol itu mudah. Kita gampang mengakses lah. Mudah itu pinjol itu mudah. Ya awalnya sih emang mudah lah, dapat. Saya bayar, dapat saya bayar, dapat saya bayar. Maksudnya dapat 500 dengan tenor 1 minggu, pembayaran 700. Itu saya bayar, saya kejar bayar. Awal-awalnya mas saya bener-bener yakin punya utang. Maksudnya gini, ya saya punya utang ya saya bayar. Yang saya lakuin ya bayar seminggu, walaupun saya nggak tahu tuh uang dari mana. Tiba-tiba saya punya utang lagi di sana di luar, punya utang lagi di luar. Terus dia saya bayar, saya pinjam lagi. Terus saya bayar lagi dengan limit naik. Terus jangka waktu juga masih cepat juga, tetap saya lakuin bayar lagi. Berarti gali lubang gitu terus. Iya, gali lubang, tutup lubang saya. Dan titik akhirnya saya itu benar-benar udah bukan kuat ya, kebingungan lah. Bener-bener bingung tingkat tinggi, yang pada akhirnya itu saya kayak di dunia itu kayak cuman sendiri gitu loh. Takut sama keluarga, takut sama teman kerja, takut semuanya lah. Ada bener-bener posisi titik terendah saya lah di situ. Bingung saya, bener bingung. Kabur-kaburan. Terus asal pulang ke rumah ya nggak fokus sama keluarga, sama istri, gampang emosian saya. Itu satu aplikasi. Itu Ya. limitnya gede Mas? Kecil bang, masih 2 jutaan. Oh 2 juta. Cuman 2 juta pada saat itu emang bener-bener saya nggak sanggup buat nutup uang tersebut gitu loh. Terus? Ya akhirnya saya diem, bingung. Ya pada akhirnya saya emang bener-bener nggak bisa bayar. Sampai semua aplikasi itu yang dari tadinya cuma 1 aplikasi sampai jadi berapa? 4. 4 aplikasi. Iya. Dan itu kecil-kecil semua atau gimana? Yang paling besar sih di Tunaiku saya. Oh di Tunaiku. Tunaiku itu dapat limit 16 juta. Cuman saya udah ada pembayaran kisaran Kurlep ya. Kurlep itu kurang lebih 9 juta saya udah bayar. 9 juta itu berarti. Iya, dari total 16 juta pinjaman saya sudah masuk kurang lebih ya 9 jutaan saya udah masuk. Jadi selama proses Mas main pinjol ini apa Mas perjalanan yang Mas rasain gitu setiap harinya, atau mungkin pas mau jatuh tempo atau segala macam gitu Mas? Ya kalau pertama perjalanan pakai pinjol mah asik bang, dapat duit. Pertama itu ya. Iya.
Itu manusiawi lah, semua manusia juga dapat duit mah seneng lah. Cuman masuk ke sini itu ternyata nggak sesuai pendapatan sama pengeluaran saya. Gitu loh. Pendapatan saya nggak perhitungkan, pengeluaran saya nggak kira-kira. Saya minus Untuk menutupi pinjol. iya. Begitu. Jadi yang saya lakuin itu fokusnya ke pinjol terus saya, sampai saya lupa sama hal-hal yang penting kayak keluarga, hal kebutuhan rumah, hal-hal yang bener-bener yang harus saya ya perlukan lah. Karena ya mungkin itu benar kali bang, yang namanya terjerat bentuknya emang seperti itu. Mungkin maksud saya bang. Lingkarannya di situ-situ Iya, aja jadi ya. saya nggak kemana-mana di situ aja fokusnya, saya nggak bisa keluar dari lingkaran itu. Cuman pada akhirnya ya semua apa sih yang nggak mungkin di dunia ini loh gitu loh. Iya. Ya artinya saya sempet bang bener-bener mau ngelakuin, wah itu deh mungkin amit-amit lah bang lah, bener-bener depresi berat saya bang. Itu di titik akhir saya tuh, maksudnya di titik akhir depresi saya tuh bener-bener saya hampir bang pengen ngelakuin hal yang dilarang sama Kepercayaan ya, Mas ya gitu ya. iya, Maksudnya tuh mau bunuh diri saya bang. oh iya. Sempet iya. saya bang, hampir bang. Tapi kalau boleh tahu Mas, itu maksudnya Mas depresinya tuh karena apa? Karena pertama kan mungkin pembayaran yang kurang ya, maksudnya nggak bisa menutupi pinjol gitu kan. Selain dari itu apa Mas? Ya kalau tingkat depresi saya sih sebenarnya pada saat itu saya cuma ke pinjol doang sih bang. Kalau dari ancaman gitu atau apa gitu? Oh iya, awam bang saya bang, yang namanya ditagih sama dunia nyata sama dunia aplikasi itu saya awam bang. Itu bener-bener bentuknya teror sih bang, yang pasti bang. Teror itu bener-bener ya itu bang. Tadi saya belum jelasin bang, artinya gini bang, depresi saya itu bener-bener ketika beberapa DC yang WhatsApp saya itu nggak kira-kira bang kena mental saya bang. Oh, berarti dari mental dulu Bang ya? Iya, saya sampai bener-bener down. Takutnya luar biasa bang, takutnya luar biasa, cemasnya luar biasa, dan khawatirnya pun juga luar biasa bang. Itu kalimat-kalimatnya yang benar-benar membunuh karakter saya bang. Disitulah yang tadi saya bilang, titik di mana terakhir saya tuh hampir melakukan bunuh diri bang. Karena nggak kuat dari ancaman juga. Ancaman, dituntut harus bayar, kalau nggak bayar dia bla 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 bla, seperti itulah bahasanya lah. Mungkin abang juga mungkin tahu kali bang ya, namanya bentukan teror kayak gimana bang. Cuman yang saya rasain pada saat itu ya benar-benar mengerikan lah buat saya bang. Karena di situ saya juga merasa kayak orang benar-benar sendiri bang. Cuman saya doang yang punya utang. Karena saya bingung. Iya bingung. Betul. Karena abang mikirnya mungkin cuma abang yang di posisi itu gitu ya. Iya tepat, betul bang. Kemungkinan pada saat itu emang saya doang mungkin yang ada. Benar-benar saya cuma seperti ini doang. Saya ngeliat teman-teman ketawa-tawa aja, kadang saya bingung bang. Senang kok pada bisa ketawa. Saya iri bang. Cuman hari itu saya nggak bisa. Padahal bang. Saya juga punya utang, tapi orang nagih juga ya nggak begitu-begitu banget ya. Tapi tetap saya bayar gitu loh. Tapi ketika saya benar-benar bermain sama aplikasi pinjaman online ini, buat saya bang ya, kalau yang baru-baru nih bang, mending janganlah. Tapi kalau udah terlanjur, ya harapan saya mah masih tenang untuk ngadepinnya bang. Tenang, hilangin rasa takut. Ya berusaha coba untuk berani gitu loh bang. Tapi dari abang selama bermain dengan aplikasi ini, pihak keluarga atau pasangan gitu sebenarnya tahu nggak? Sama sekali nggak tahu bang. Ketika saya sudah bermasalah, baru mereka tahu. Oh berarti kejujurannya Kurang belakangan. Iya. Oh, iya. Jadi pengaruh juga bang, ketika saya di awal nggak jujur itu, efek dari nggak jujurnya saya itu
benar-benar berpengaruh bang. Keluarga kaget, istri bingung. Ya cemas lah bang, sama kayak yang saya rasain jadinya bang. Tapi untuk SMS atau WA itu ada yang ke keluarga bang? Ada, Ada. WhatsApp, telepon, SMS. Tanggapan keluarga gimana itu? Ya kaget lah bang, kaget, shock. Orang nggak pernah, kan saya awalnya nggak pernah cerita bang. Karena Awalnya keluarga nggak tahu ya. Nggak ada kan? yang tahu, nggak ada yang tahu. Tiba-tiba mereka dapat telepon mengenai tagihan atas nama saya, dapat SMS atas nama saya, dapat WhatsApp atas nama saya. Kaget mereka bang. Otomatis ngubungin ke Mas juga ya. Iya, akhirnya ya begitulah bang lah. Sedih mereka bang. Tapi kalau boleh tahu nih bang, ada nggak barang atau apa gitu yang sampai digade atau mungkin dijual buat nutupin aplikasi ini? Banyak bang saya bang. Dari handphone. Itu benar-benar alat yang biasa saya pergunakan di saat saya kerja bang. Saya gadaikan bang. Iya, saya gadaikan. Bahkan handphone itu hampir nggak ketebus sama saya bang. Sepatal itu berarti bang ya? Saya gadai handphone buat tutup pinjol. Terus saya per bulannya mesti bayar bunga dari saya gadai handphone karena saya nggak bisa nebus. Oh, Dan sementara iya. pinjaman online ini terus berjalan bang, saya nggak bisa tutup. Oh iya. Motor juga sempat saya gadai bang. Motor juga sama? Sempat saya gadai sama saya bang, cuma buat tutupin pinjol bang. Padahal kewajiban saya sebagai suami Banyak? ya banyak bang, buat istri, Iya betul. buat keluarga. Tapi karena saya ada benar-benar di lingkaran pinjaman online ini, ya saya fokus ke situ terus bang. Jadi orang-orang yang benar-benar khawatir cemas dan nama saya tuh saya nomor duain bang. Saya sadar diri bang, saya punya utang, ya saya lakuin, saya bayar bang. Tapi setelah saya benar-benar ada di titik saya nggak punya uang, ya udah saya bingung. Itu berarti abang udah berusaha semampunya itu ya? Maksimal bang, yang pada saat itu yang saya lakuin benar-benar semaksimal mungkin tuh udah saya lakuin bang. Tapi itu kalau boleh tahu, nih maaf nih, itu kalau boleh tahu dari tahun berapa bang Saya dari tahun 2017 bang. bermain itu aplikasi? Iya, bermain aplikasi. Sampai akhirnya abang memutuskan buat merubah pola pikir abang gitu supaya keuangan balik lagi. Itu titiknya di mana bang? Ya titiknya di tahun 2020 kemarin bang, saya bang. Oh, berarti baru tahun kemarin ya? Iya, baru tahun kemarin. ya? Baru tahun kemarin, 2 tahun kemarin saya cobalah tenang. Ya mohon maaf bang, bukannya saya nggak mau, bukannya saya nggak mau bayar pinjaman saya di aplikasi online bang. Emang kenyataannya saya nggak ada uang lagi bang. Yang saya lakuin ya saya menghindar untuk apa ya namanya bang ya? Menghindar, maksudnya mengesampingkan dulu bang. Menunda dulu. Iya, menunda dulu, menjeda dulu lah sementara, saya menjeda dulu gitu loh. Karena saya uangnya saya pakai untuk kebutuhan keluarga dulu. Gitu, Pak. Pelan-pelan motor saya tebus. Pelan-pelan handphone saya tebus. Walaupun para DC juga masih suka neror saya. Masih ada ya? Masih ada, Bang. Tapi saya nggak pernah mau gimana-gimana, Bang. Saya di WhatsApp saya balas, Bang. Saya baik kok, saya orangnya bang. Alamat saya nggak berubah. Respon terus itu? Saya respon. Alamat saya nggak berubah. Ya kalau mau ke rumah ya silakan, monggo. Gitu. Kalau emang niatnya baik mau ke rumah ya saya juga, insya Allah niatnya juga baik menyambutnya, kan begitu bang. Kan negara kita negara hukum bang. Iya. Walaupun saya punya hutang, mereka mau bagaimana kita kan ada proses juga bang nantinya bang. Iya betul. Saya menghutang sama siapa kan bukan sama debt collector. Betul. Ya saya mungkin nanti ujung-ujungnya ya saya minta kebijaksanaan lah, minta toleransi lah. Kalaupun hal yang tidak diinginkan itu terjadi bang. Karena negara kita kan negara demokrasi bang. Ya kita berhak bersuara lah bang lah. Walaupun kita nggak paham banget ya setidaknya kita pakai bahasa sendiri mah. Ya insya Allah bang lah bisa. Iya. Terus sekarang ada aplikasi yang masih abang ini, masih ibaratnya masih berjalan gitu sampai sekarang? Maksudnya aplikasi gimana nih bang? Yang belum dibayar apa yang masih saya lagi
ya entah itu belum dibayar, Ada entah bang itu- yang belum dibayar, masih ada. entah itu pinjaman juga masih atau gimana Mas? Kalau pinjaman di aplikasi saya udah berhenti bang, tapi tagihan saya masih ada bang. Tapi sampai saat ini saya belum bisa bayar bang. Karena masih banyak keperluan yang di luar dugaan ya Bang. Iya bang, bener bang. Saya masih utamain lah, karena kan saya beritikat baik juga bang. Saya pinjam ya saya bayar juga kan. Kalau bedanya minjem nggak bayar sama sekali itu nggak tahu bang ya. Iya. Itu persepsi orangnya masing-masing bang ya. Tapi kan di sini kan saya minjam tapi juga membayar gitu loh bang. Yang pasti saya sedang menjeda dulu bang lah. Namanya kewajiban, namanya orang hutang ya mesti dibayar bang. Sudah mengupayakan Bang ya. Iya. Terus kira-kira apa ya? Jadi Bang Demak ini bagaimana sampai memutuskan untuk melakukan penundaan pembayaran ini Bang? Karena kan tahu sendiri yang namanya teroran, ancaman itu yang tadi seperti Bang Demak bilang itu sangat-sangat ngeganggu mental Bang Demak gitu kan. Mhm. Sampai akhirnya Bang Demak ini punya titik keberanian buat menunda pembayaran itu gimana Bang? Ya pertama sih, sampai saya jadi berani itu saya tembusin bayang-bayang aja bang. Bayang-bayang yang di pikiran saya bang. Iya, apakah sosoknya seorang debt collector ini akan seperti ini gitu, atau kayak gimana gitu bang. Tuh di bayangan saya seperti itu bang. Cuman ya langsung aja bang, saya bawa real aja lah. Intinya artinya gini, tos-tosan sih bentuknya kayaknya, tos-tosan aja lah. Saya bilang gitu loh. Walaupun saya salah, saya juga mesti berani lah ngadepinnya lah. Emang beneran salah saya. Takut bang, masih grogi juga bang. Tapi pas hadap-hadapan mah, ya udah bang, namanya ketemunya manusia kan, bukan malaikat pencabut nyawa bang yang datang ke rumah saya. Ya nanyakan kapan mau dibayar, ya saya bilang nanti bang. Jujur bang, emang pertama-tama juga saya masih takut dan grogi bang untuk jawab pertanyaan, ketemunya kayak gimana, rasanya gimana, itu campur aduk lah bang lah. Tapi terus saya dorong untuk berani, karena kalau saya nggak berani untuk ngadepin permasalahan saya ini bang, saya bener-bener kayak menjauh dari keluarga bang. Ketemu, Berarti itu ada yang sempat datang ke rumah gitu Bang ya? ada lah bang, Oh. datang ke rumah bang, nagih dia. Ya dengan ucapannya emang frontal bang. Kapan mau dibayar? Punya utang nggak mau dibayar? Bahkan sebelum sampai rumah saya aja dia kan bawa fotokopi KTP saya bang, menanyakan ke semua orang, kenal nggak sama orang ini, kenal nggak sama orang ini. Bawa identitas Abang ya? Iya, dia bawa identitas saya, cuman fotokopian sih bang yang saya tahu mah. Oh. Tuh, dia datang ke rumah, ya udah ngobrol sama saya, bincang-bincang sama saya, walaupun pertanyaannya juga benar-benar agak sedikit buat saya jantungan juga sih bang, benernya jujur aja. Cuman ya perlahan ya saya jawab. Ya pertanyaannya kapan mau dibayar, saya bilang belum ada uang. Kapan mau dibayar? Ya belum ada uang, nunggu ada uang. Ya kapan? Ya nanti kalau ada uang bang, nanti saya bayar. Saya bilang begitu bang. Itu berarti Itu 2 orang bang yang datang 2 orang. oh yang datang ke rumah doang? Iya, 1 orang ngomong sama saya, 1 orang dia lagi ngumpul sama warga, ngomong-ngomong sama warga gitu bang. Oh. Iya, itu yang benar-benar buat saya tuh, wah sempet takutnya luar biasa bang. Malu ya, pertama malu. Takut udah nggak ada, malu udah tuh, mulai timbul malu saya. Sama lingkungan ya? Iya, sama lingkungan. Tapi apa yang boleh buat bang? Kalau udah saya ngelakuin kok kan gitu. Artinya saya nggak ngelakuin hal-hal yang merugikan warga sekitar. Saya cuman nggak bisa bayar terus jadi omongan. Itu loh bang. Itu yang saya alamin bang ya. Jadi ada 2 debt collector, yang satu nimbrung sama warga, yang satu nimbrung sama saya, ngobrol sama saya bang. Oh begitu. Gitu. Jadi yang satu itu ke warga itu memperjelaskan kalau saya punya utang. Oke. Mereka mengenalkan identitas mereka tuh, kalau mereka tuh penagih utang. Begitu bang. Oh gitu. Panjang juga ya, lumayan ya. Terus ini kan Abang udah termasuknya menunda pembayaran ya.
gimana bang? Maksudnya secara keuangan gitu atau dari hubungan juga sama keluarga ada perubahan nggak? Alhamdulillah bang, ada bang. Ada ya. Ada bang. Walaupun saya juga masih bersalah sama perusahaan bang, saya belum bayar utang bang. Tapi setidaknya saya juga berusaha bang, bakal bayar nanti bang. Kalau emang saya udah ada uang bang, itu pun juga saya nanti minta pokoknya aja bang. Saya nggak mau ada bunga-bungaan bang. Namanya utang wajib dibayar bang. Karena niatnya bayar ya. Iya. Jadi saya minjemnya kemarin segitu ya, saya pulangin segitu lagi bang. Oke. Ya insya Allah sih saya maksimalin ya. Semoga ya bisa gitu loh, apa yang saya harapkan nantinya saya bayar pokoknya jadi diiyakan ya alhamdulillah. Kalau nggak diiyakan ya saya masih ya berusaha untuk nolak aja pokoknya bang lah. Karena kalau dihitung dari sekarang ini udah mungkin banyak bang bunganya bang. Karena masih berjalan. Iya ya? berjalan kan bang. Namanya pinjaman online itu beda sama pinjaman offline bang. Kalau pinjaman offline ya sama juga sebenarnya sih bang, bentuknya sama. Tergantung perjanjian ya bang ya. Namanya dipinjol itu kan ada teknis. Kalau kita yang offline kan ya perjanjiannya gimana nih, kan begitu ya bang ya. Oke. Ini cukup segitu aja kali bang ya. Buat kisahnya kayaknya seru banget itu. Ya, yang mudah-mudahan sih bang ya untuk teman-teman gitu ya. Ya saya minta apa ya, saran lah buat teman-teman di luar sana gitu yang mungkin sekarang lagi terjerat pinjol itu, bagaimana sih cara nyikapinnya lah, karena tahu sendiri kan nyerangnya tuh bener-bener ke mental gitu. Betul bang, betul. Makanya dari pengalaman abang ini kira-kira apa yang bisa di-share ke teman-teman gitu biar lebih enak aja ngadepinnya gitu. Ya pertama sih gini bang ya. Pertama untuk teman-teman ya yang mempunyai masalah seperti saya kayak begini, jujur bang pertama bang. Jujur ya. Jujur bang. Sebelum jauh bang. Belum sampai jauh juga bang. Maksudnya sebelum datang debt collector tuh kita harus jujur bang. Sama Sama orang terdekat. pihak rumah Ya gitu ya. orang tua. Terus yang punya pasangannya pasangan, yang punya suami ngomong sama suami, yang istri ya, yang suami yang ngomong sama istri, gitu loh bang. Jadi menghindari mereka tuh shock nantinya bang, ketika mengetahui di akhir. Biar nggak kaget ya. Iya, walaupun di awal kita nggak ngasih tahu, setidaknya di pertengahan jalan kita udah coba berusaha ngasih tahu, tapi dengan cara minta maaf sebelumnya bang, gitu. Minta maaf gitu bang. Agar ya mau memaafkan gitu, maksudnya menerimalah permasalahan saya lah, permasalahan kita lah gitu loh bang. Iya. Dan satu lagi bang, untuk teman-teman sih yang masih terlilit hutang di aplikasi pinjaman online ini, baiknya menurut saya bang ya, kita kan semua juga nggak sama nih bang ya. Iya. Artinya jangan sampai melakukan hal yang hampir juga pernah saya lakukan, kayak bunuh diri, terus merasa di dunia ini hanya seorang diri, merasa kita nggak punya rasa bahagia seorang diri. Ya maksud saya jangan sampai melakukan hal seperti itu. Harus tetap berpikir positif. Ya, betul. Positif dan positif. Karena di dunia ini emang nggak ada yang nggak mungkin bang. Kita mau itikat baik ya insya Allah baik. Ketika kita niat jahat ya pasti dapat jahat juga bang. Yang gitu bang ya. Betul. Ya, artinya ya hadapin aja supaya kita tahu. Karena di awal juga nggak ada orang tahu kita pinjam duit. Iya. Gitu loh. Jadi ketika terlilit juga ya diupayakan walaupun di awal orang nggak ada yang tahu, ya diupayakan menjelang debt collector mau datang ke rumah ya pihak Keluarga. rumah ya keluarga, orang tua kita kasih tahu bang, bahkan lingkungan juga saya kasih tahu bang. Oh gitu. Ya, Jadi saat mereka datang kita nggak keluarga, kaget bang jadinya, iya. kita nggak kaget, kita nggak canggung, jadi kita welcome gitu loh. Siapapun dia yang datang kita welcome. Oke. Air putih mah ada bang kalau buat ke rumah gitu, kalau buat debt collector mah. Oke, mungkin segitu aja kali ya, Bang. Bang Demak, terima kasih buat cerita-ceritanya nih. Aduh, luar biasa sekali. Oke, terima kasih bang. Ya udah, saya tutup, Bang ya. Oke.